Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PCK dalam rangka menyiapkan UP-PPG Daljab tahun 2024 kali ini ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal, setidaknya ada 5 soal yang akan kita bahas. Sekarang kita sudah masuk pada soal nomor 46. Nah, soal nomor 1 sampai nomor 45 saya sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, yang belum nonton silahkan ditonton dulu terlebih dahulu gitu ya. Ada linknya ada di deskripsi atau berada di pojok kanan atas ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja untuk membahas nomor 46. Guru Matematika SMA kelas 10 akan membelajarkan KD 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Guru tersebut mempunyai harapan mempelajari KD tersebut, siswa mempunyai keterampilan berpikir mencipta, maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat. Nah, Bapak Ibu, ini kita mesti mencari keywordnya ya. Nah, di sini itu adalah keywordnya adalah betul ya, keterampilan berpikir mencipta. Nah, ini keywordnya. Jadi, keterampilan berpikir mencipta itu kan berada pada level tertinggi, pada level kognitif ya. Itu udah C6 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mencari KKU-nya apa saja yang berada di C6. Nah, yang Bapak Ibu apakah membuat? Nah, ini membuat peta konsep ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Kemudian mencari sumber belajar. Nah, ini udah salah nih mencari karena KKU untuk mencipta bukan lagi mencari gitu ya, tapi sudah bentuk mengkaryakan. Oke, mencari ini juga salah. Kemudian delta menyusun sebuah permasalahan kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan konsep SPLTV. Ah, ini bisa jadi juga. Kemudian E menyusun rangkuman cara-cara menyelesaikan SPLTV. Nah, ini bisa jadi juga karena menyusun ya. Ini membuat, ini menyusun dan menyusun. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu. Kalau ada 3 begini kita harus memperhatikan apa yang dibuat, apa yang disusun. Oke. Kalau ini alfa membuat peta konsep penyelesaian SPLTV. Ah, ini tidak tidak begitu tepat ya. Karena hanya membuat peta konsep gitu. Nah, kita lihat yang E, menyusun rangkuman cara-cara menyelesaikan SPLTV. Ini hanya sekedar rangkuman cara menyelesaikan SPLTV. Ini juga tidak begitu tepat gitu ya. Jadi ya satu pilihan yang tersisa yang delta ya. Jadi jawabannya adalah si delta. Karena apa? Karena dia akan menyusun sebuah permasalahan kontekstual. Nah, ini lebih tinggi ini targetnya daripada si alfa dan E tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah si delta. Oke, next kita melihat soal nomor 46. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience behavior condition and degree atau ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis dinyatakan oleh level analisis ya Bapak Ibu. Level analisis itu sudah C4 Bapak Ibu. Jadi kita mencari KKU-nya yang tepat untuk C4 itu apa. Nah, C4 itu kan ada salah satunya itu membandingkan gitu ya, menganalisis dan membandingkan. Oke, tapi kita lihat opsinya dulu ya Bapak Ibu ya. Yang A itu melalui bla 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 peserta didik dapat merancang. Dapat merancang ini sudah masuk C4 belum Bapak Ibu merancang. Kemudian yang Bravo melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar peserta didik dapat bla 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 menghitung. Oke, ini menghitung ya. Menghitung juga di bawahnya C4. Kemudian Charlie melalui penggunaan alat peraga jenis-jenis bangun datar peserta didik dapat membandingkan. Nah, ini seperti sebelum tadi membandingkan eh, itu sudah C4. Nah, tapi kita lihat ada nggak C4 yang lain gitu ya. Nah, delta melalui pengerjaan lembar kerja bla 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 menemukan. Oke, menemukan ini C2 atau C3 ya. Saya juga tidak begitu hafal Bapak Ibu. Yang E melalui pengerjaan lembar kerja peserta didik dapat mengkorelasikan. Mengkorelasikan ini juga ini kayaknya C3. Jadi ya satu-satu C4 di sini adalah Charlie gitu ya. Jadi ya jawabannya adalah Charlie. Nah, jadi Bapak Ibu karena ini cukup panjang soalnya, sementara waktu yang diberikan kepada kita untuk membahas per soalnya itu kan tidak lama gitu. Jadi Bapak Ibu fokus saja pada keywordnya.
Ini level analisis C4, kemudian mencari KKO yang berada di C4. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tidak usah membaca semua kata pada opsinya gitu ya. Nah, jadi cukup mencari kata-kata kunci atau KKO-nya pada masing-masing opsi gitu ya. Seperti ini merancang, menghitung, membandingkan, kemudian menemukan dan mengkorelasikan. Nah, yang mana yang tepat ini untuk C4 gitu ya. Ternyata adalah yang membandingkan. Ya, itu jawabannya adalah Charlie. Kita next, kita ke soal nomor 48. Bu Anti berkeinginan melakukan penilaian portofolio pilihan atau showcase portofolio, penilaian portofolio pada pokok bahasan statistika. Nah, instrumen yang paling tepat adalah, nah kan Bapak Ibu kita keywordnya di sini adalah penilaian portofolio kan ya. Nah, penilaian portofolio itu apa sih gitu ya? Nah, penilaian portofolio itu kan tidak lain merupakan penilaian yang sifatnya itu berkelanjutan gitu ya, Bapak Ibu ya, yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Jadi, portofolio itu kan diambil dalam satu periodisasi tertentu gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa sehari dua hari gitu ya. Jadi harus ada periodenya. Nah, eh, informasinya gitu ya. Kan tadi penilaian portofolio kan diambil dari informasi. Nah, informasi itu dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran. Ini karya ya, dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Hasil tes. Nah, hasil tes bukan nilai ya. Nah, atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian juga fokus penilaian. Nah, ini fokus penilaian portofolio itu adalah kumpulan karya. Nah, jadi kita akan mencari karya. Nah, kebetulan di opsinya nih A sampai E ini adalah koleksi karya semua gitu ya. Koleksi hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik siswa dari data yang tersedia. Nah, kemudian Bravo, koleksi hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungannya. Yang Charlie, koleksi proses dan hasil perhitungan rata-rata. Nah, ini kalau saya melihat nih A, B, C, D, E ini kan ya, yang membedakannya itu adalah ada yang berbicara hasil saja, ada yang berbicara proses dan hasil gitu ya. Nah, ada juga yang prosesnya saja gitu. Nah, kenapa saya bilang tadi fokus penilaian itu adalah kumpulan karya peserta didik. Nah, kumpulan karya itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Jadi prosesnya itu tidak kita nilai. Jadi Charlie sampai E ini kita anggap tidak tepat gitu ya untuk dijadikan sebagai instrumen. Jadi dua yang mungkin yaitu alfa dan bravo. Nah, sekarang apakah alfa koleksi hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik siswa dari data yang tersedia? Ini kan hasil ini ya, hasil hasil tes yang berupa nilai kan ya. Ini bisa jadi ini kan ya, hasil perhitungan rata-rata dan median. Jadi ini juga tidak bisa kita jadikan instrumen gitu ya. Jadi salah. Satu-satunya yang bisa kita jadikan instrumen adalah yang kedua ini, koleksi hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kita sekarang melihat soal yang ke nomor 49. Guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran volume kerucut. Ingat ini dalam volume kerucut ya. Kemudian, guru menayangkan video dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume kerucut. Berdasarkan teori Brunner, langkah guru tersebut termasuk pada tahapan. Nah, teori Brunner itu ada tiga Bapak Ibu. Brunner Brunner itu ada tiga sih yang tahapannya gitu ya. Yang pertama itu ada enaktif, kemudian ada iconic, kemudian yang terakhir itu ada simbolik. Nah, kalau enaktif itu adalah benda konkret, benda nyata gitu ya. Kemudian kalau iconic itu icon, gambar gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kalau simbolik ini sudah ke simbol-simbol, ini ada rumus gitu ya, rumus dan lain-lain. Ini sudah lebih ke abstrak gitu simbolik. Nah, ini yang ditayangkan guru ini kan video ya dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus. Nah, ini fix ini jawabannya adalah si simbolik. Nah, eksploratif dan elaboratif itu saya rasa bukan menjadi tahapan Brunner. Ya, itu Bapak Ibu
Nah, ini perlu Bapak Ibu untuk dalami gitu ya. Yang terakhir, di video kali ini soal nomor 50 Bapak Ibu, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience behavior condition and degree atau ABCD untuk mengembangkan berpikir kritis Bapak Ibu dinyatakan oleh. Nah, berpikir kritis itu HOTS ya. Nah, atau yang C4 itu. Kemudian yang mana ini yang apa namanya? Menunjukkan dia berpikir kritis KKU apa gitu ya. Nah, menemukan langsung aja kita cari yang KKU-nya di alfa ini ya. Ada menemukan. Menemukan ini kan masih di bawah C4 gitu ya. Kemudian menggunakan bantuan bla 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 dapat menjelaskan juga sama gitu ya, menjelaskan itu kan C1 malah ya. Kemudian menggunakan bantuan bla 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 memberikan alasan. Nah, ini reasoning ya. Memberikan alasan ini reasoning sudah cukup berpikir kritis tapi coba kita tahan dulu. Kita lihat opsi yang lain gitu ya. Menggunakan alat peraga luas bla 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 dapat menentukan. Nah, menentukan juga eh, bukan berpikir kritis ya di bawah C4 ya. Kemudian yang E menggunakan bla 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 menentukan. Nah, oke. Ini juga di bawah C4 semua ini. Si delta E kemudian alfa dan Bravo juga gitu ya. Jadi ya satu-satunya opsi ya yang Charlie ya. Jadi jawabannya adalah si Charlie Bapak Ibu. Menggunakan bantuan lembar kerja beserta DIK dapat memberikan alasan. Nah, ini reasoning. Dengan tepat rumus luas permukaan balok. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Caranya adalah sekali lagi cari keywordnya, kemudian apa yang diminta keywordnya. Kalau level kognitif yang diminta dalam hal ini gitu ya, kalau A, B, C, D gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus mencari KKO gitu ya, yang terkait dengan level kognitif yang diminta itu. Nah, kalau berpikir kritis itu kan ada C4 sampai C6 tadi. Yang ini sudah hot, kemudian ada C4 itu ya, critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Nah, itu sih Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah berada di penghujung video Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalau Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kita yang lain barangkali mereka membutuhkan video ini. Kemudian yang baru mampir mohon untuk di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa mendapatkan info terupdate terkait dengan video yang kami buat. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya Afrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.